Dilansir dari tribunwall.com, nama Jayden Bennell kini santer dikabarkan masuk ke dalam opsi pertimbangan untuk dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia. Ya, Jayden Bennell diperuntukkan guna menambah daya gedor lini depan Timnas Indonesia yang belum mampu unjuk kegarangannya secara konsisten. Ya tentu, jika proses naturalisasi Jayden Bennell benar direalisasikan, maka kansnya untuk segera bermain dengan Timnas Indonesia terbuka lebar. Menyusul ada 4 keuntungan besar yang bisa dirasakan Timnas Indonesia, terutama senior jika sukses menaturalisasinya. Dan inilah ulasan lengkapnya. Yang pertama, proyeksi jangka panjang. Ya, keuntungan pertama tentu saja terkait dengan usia Jayden Bennell yang masih sangat muda, yakni 19 tahun. Di usianya yang masih sangat muda, jika Timnas Indonesia berhasil mendapatkan tanda tangan untuk menaturalisasinya, maka sosoknya bisa diperuntukkan untuk proyeksi jangka panjang. Ya, Jayden Bennell bisa dimanfaatkan Timnas Indonesia untuk lini depan Timnas Indonesia yang memang belum banyak menemukan performa terbaiknya. Yang kedua, jebolan klub mentereng di benua Eropa. Nah, inilah yang kedua, berkaitan dengan label yang melekat pada seorang Jayden Bennell. Seperti diketahui, meski baru berusia 19 tahun, tapi kans namanya menjadi bintang besar sepak bola dunia terbuka lebar. Pasalnya, Jayden Bennell sudah ditempa pendidikan sepak bola lewat satu di antara klub dengan kemampuan mengorbitkan pemain muda terbaik, yakni Ajax Amsterdam. Ya, Jayden Bennell mulai karirnya bersama Zeeburgia Junior, namun bakat menawannya ini tercium oleh raksasa Liga Belanda, Ajax Amsterdam. Menempat 8 tahun di Akademi Ajax Amsterdam, Jayden Bennell akhirnya sukses bermain setingkat lebih, yakni di U17 Ajax Amsterdam pada 2020. Satu musim dihabiskan, Jayden Bennell kembali naik ke tingkatan level U18. Tahun 2022 lalu, Jayden Bennell juga kembali mengalami peningkatan karir setelah dipromosikan ke tim Ajax U21. Dan terkini namanya masuk ke dalam skuad cadangan Ajax Amsterdam Senior. Dengan sukses catatkan 5 pertandingan di mana satu lagi ditorehkan di Ajax bergengsi kedua di benua biru, yakni Liga Eropa. Ya, rekam jejak mentereng inilah yang membuat potensi 2 pemain langganan di pos lini depan yang berposisi sebagai sayap murni bintang Persija Jakarta yang dipinjamkan ke Bayangkara FC Witan Sulaiman dan pemain andalan Ado Den Haag Rafael Struijk ketar-ketir. Mengingat jika terus konsisten menawan, bukan menutup kemungkinan Jayden Bennell akan menggusur keduanya dari pilihan pertama Sinteyong di line up Timnas Indonesia. Yang ketiga, lincah dan eksplosif. Nah, inilah gaya bermain dari seorang Jayden Bennell. Pemain ini dikenal sangat lincah dan sangat eksplosif di lini serang. Ya, meski berposisi asli sebagai sayap, Jayden Bennell kerap tuntaskan peluang dengan mengeksekusinya sendiri dengan matang. Gaya mainnya yang menusuk dari segala sisi membuat Jayden Bennell sangat sulit untuk diprediksi pergerakannya. Dan satu di antara korban yang pernah merasakan keganasan dan eksplosivitas pergerakan Jayden Bennell adalah Helmond Sport. Saat itu Jayden Bennell yang bergerak di sisi kanan mampu melakukan akselerasi ke dalam kotak penalti. Sepakan keras diletakkan pemain berpostur 172 cm ini menggunakan kaki kirinya yang menghujam ke sudut kiri gawang Helmond Sport pada 28 November 2023 lalu. Dan yang keempat, multifungsi. Ya, di mana ada 2 posisi yang akrab dimainkan oleh Jayden Bennell selain sayap kiri, kedua posisi itu adalah penyerang tengah dan sayap kanan. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, media Vietnam menarik perhatian pada 2 penjaga gawang calon kiper naturalisasi Timnas Indonesia era Sinteyong. Mereka adalah Cyrus Margono dan Martin Paes. Media Vietnam seperti yang diungkapkan oleh Soha.vn turut memperhatikan 2 kiper berdarah Cyrus Margono dan Martin Paes yang menjadi incaran Sinteyong. Mereka mencatat bahwa Timnas Indonesia semakin melengkapi skuadnya dengan pemain naturalisasi yang punya tinggi mencapai 191 cm ini. Indonesia akan menambah skuad naturalisasi. Mereka mengincar 2 kiper yang sama-sama punya tinggi badan 191 cm. Ada Cyrus Margono dan Martin Paes, tulis Soha.vn. Ya, Sinteyong berhasil menguatkan lini kiper Timnas Indonesia dengan merekrut Martin Paes dari Dallas FC, Amerika Serikat, dan Cyrus Margono dari Panathinaikos B Yunani. Keduanya juga sedang dalam proses dinaturalisasi untuk menjadi WNI. Sebelumnya, Timnas Indonesia telah sukses menghadirkan pemain naturalisasi di berbagai posisi, termasuk bek, gelandang, dan juga penyerang.
Seni Wallace, Rafael Struik, Ivar Jenner, Shani Patinama, sampai Jordi Amat adalah beberapa di antaranya. Meski begitu, perhatian terus tertuju pada posisi kiper yang saat ini ditempati oleh Nadeo Argawinata atau Hernando Ari. Oleh karena itulah, Sinteyong menaruh perhatian khusus pada Martin Paes yang berusia 25 tahun dan Cyrus Margono yang berusia 22 tahun. Keduanya punya tinggi badan 191 cm, melampaui postur Nadeo Argawinata dan Hernando Ari. Ya, keunggulan postur keduanya menjadi pertimbangan serius, terutama untuk Cyrus Margono yang masih bisa bermain untuk timnas Indonesia U23 dengan kewarganegaraan ganda Amerika Serikat dan Indonesia. Sementara itu PSSI tengah menyelesaikan proses naturalisasi Martin Paes bersama Ragnar Oratmangun dan Tom Hey. Tapi posisi ini memerlukan waktu yang cukup lama. Dan di informasi bola yang terakhir, pengamat dan pemerhati sepak bola nasional Tommy Welly kembali melontarkan pernyataan terkait keberadaan Coach Sinteyong di timnas Indonesia. Bedanya, kali ini pria yang kerap disapa dengan nama Bung Toel tersebut menyinggung kontrak seumur hidup kepada pelatih berdarah Korea Selatan ini. Hal tersebut diungkapkan oleh pria berkacamata pada sebuah unggahan akun TikTok video Asirtek rusak. Namun sayangnya, pernyataan Bung Toel terkait kontrak seumur hidup kepada Coach Shin dilontarkan dengan nada sarkas. Artinya, hal ini merupakan ungkapan kekesalan dari Bung Toel terhadap pihak-pihak yang tetap mendukung keberadaan Coach Shin sebagai pelatih timnas Indonesia, di mana dalam pandangannya, Coach Sinteyong merupakan pelatih yang gagal menangani pasukan Garuda. Ya, kalau kita tarik terakhir dari November 2023, kualifikasi Piala Dunia sampai kemarin Piala Asia ada 9 pertandingan. Rekornya 1 menang lawan Vietnam, 1 draw lawan Filipina, dan 7 kalah. Dan bermain yang begitu banyak kalah-kalahnya. Tapi di media orang-orang bilang perpanjang kontrak. Apakah ini lazim? Ataukah saya harus bilang oke, Bung Toel bilang perpanjangan seumur hidup. Perpanjangan seumur hidup kenapa? Karena netizen menginginkan itu. Kata pria yang menjadi komentator pertandingan sepak bola tersebut. Ternyata apa yang dikatakan oleh Bung Toel masih belum berubah dari apa yang selama ini dia katakan ya. Pasalnya di kalangan para pecinta sepak bola nasional, sosok Bung Toel merupakan salah satu public enemy dan seringkali mendapatkan embel-embel sebagai pentolan barisan lokal pride. Jadi untuk saat ini jangan berharap Bung Toel untuk berubah haluan dan menyatakan mendukung kinerja Coach Shin beserta jajarannya. Apalagi menyatakan bahwa dirinya juga menginginkan Coach Shin mendapatkan perpanjangan kontrak seumur hidup. Karena sejatinya apa yang dia ungkapkan tak lebih dari kalimat satir bernada sarkas belaka. Jadi akan sangat mengherankan jika seorang Bung Toel yang sangat anti Sinteyong tiba-tiba saja kini menginginkan adanya kontrak untuk Coach Shin seumur hidup pula.